Hello guys, welcome back to channel SMK Ignatius Semarang. Dan pada video kali ini merupakan video lanjutan dari ukuran letak data, yaitu khusus untuk data kelompok. Nah, seperti biasa teman-teman, di kolom deskripsi ada timestamp yang sekiranya bisa berguna untukmu. Oke, kalau begitu mari kita mulai. Oke guys, sekarang kita masuk ke slide ya. Ini ukuran letak data, kita bahas kuartil, desil, dan hubungannya antara kuartil, desil, dan median. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara khusus untuk data kelompok. Nah, langsung yuk. Nah, langkah-langkahnya kurang lebih ada 6 langkah. Bisa kamu baca sendiri di situ. Nah, langkah yang pertama kita menentukan letak data di kuartil tertentu. Jadi nanti hasilnya adalah data ke. Jadi itu bukan nilainya ya, seperti yang di video yang lalu sudah saya jelaskan mengenai hal ini. Kemudian menentukan panjang kelas. Ini perlu dilakukan karena memang data kelompok, jadi ini salah satu komponen penting. Kemudian membuat frekuensi kumulatif data kelompok. Nah, frekuensi kumulatif ini, cara mencarinya itu sama dengan video yang sebelumnya mengenai penentuan median data kelompok, persis sama. Nah, nanti misalnya lupa kan saya ulang lagi, saya ulas lagi nanti. Kemudian yang keempat, menentukan kelas kuartil. Nah, jadi ini yang dimaksud sama juga dengan menentukan kelas median. Nah, yang kelima, menentukan tepi bawah kelas kuartil itu, memasukkan semua yang sudah ditentukan ke rumus. Nanti ada rumusnya. Nah, langkah berikutnya, ini rumusnya. Jadi, KI atau kuartil I sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikalikan kurung buka I per 4N min F besar per F kecil kurung tutup. Di beberapa buku ada yang menyebutkan F besar ini yang saya tunjuk itu sebagai FK. Kalau ini F ini ya, F biasa. Jadi yang ini frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, kelas sebelum kuartil itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh langsung saja ya. Ini ada sebuah data kelompok. Nah, jumlahnya ada 80 seperti ini. Nah, diminta menentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Oke. Untukmu yang sudah merasa bisa, silahkan pause video ini. Tetapi, kalau kamu yang masih bingung dan penasaran bagaimana langkah-langkahnya, langkah mengerjakannya, ya ikuti saja video ini. Oke, yang pertama, menentukan letak data masing-masing kuartil. Nah, letak data, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dirumuskan dengan letak KI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 4, sama dengan video yang lalu. Nah, dengan N adalah banyaknya data. Tadi kita sudah tahu banyaknya data itu ada 80. Nah, sekarang kita tentukan masing-masing letak kuartilnya. Nah, ini ada kuartil 1 dimasukkan. I-nya diganti 1, N-nya diganti 80. Ya, itu. Ganti, dihitung, mendapatkan data ke 20,25. Lalu yang kedua, ya I-nya tinggal diganti 2. Nah, sampai sini, ini kenapa ini jadi 2 penyebutnya? Sebab ini ada 2, ini ada 4. Ini sebenarnya boleh dicoret ya.
boleh dicoret. Yang ini sama-sama dibagi 2, ini sama ini. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sehingga mendapatkan 81/2. Nah, ini kalau dibagikan hasilnya 40,5. Jadi letak K2 terletak pada data ke 40,5. Nah, sedangkan letak K3 itu tinggal mengganti ya, yang dari sini ini diganti dengan 3. Nah, ya sudah. Ini yang di dalam kurung bisa dikerjakan dulu, atau pembilang ini bisa diselesaikan dulu. Lalu dikalikan. Dihasilkan 243 dibagi 4. Nah, ya sudah, tinggal dibagi saja. Ternyata menghasilkan 60,75. Data ke 60,75. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita membuat frekuensi kumulatif. Nah, langkahnya sama seperti yang kemarin, ya, seperti ini. Jadi 5 dari frekuensi biasa ini ditarik ke kanan ke kolom frekuensi kumulatif. Nah, lalu ini tinggal dijumlahkan ke frekuensi yang kelas berikutnya. Jadi 5 tambah 10, hasilnya ditulis di sebelahnya. Nah, ini 15 toh hasilnya, ditambahkan 30 hasilnya 45. Begitu seterusnya sampai sini, sampai kelas yang paling atas ya, ini berarti gitu. Nah, lalu kita mencocokkan sebenarnya letak daripada K1, K2, dan K3-nya itu di kelas yang mana. Nah, caranya ya tadi, dari letak data tadi kita coba cari ya. Sama kok dengan yang median. Kita cari mana yang lebih dari tapi selisihnya tidak jauh. Ternyata K1 ada di sini, di kelas yang memiliki frekuensi kumulatif 45. Jadi makna daripada frekuensi kumulatif, misalnya di sini 45, itu berarti di dalam kelas ini ada data ke 16, 17, 18, 19, sampai data ke 45. Demikian juga yang ini. Di sini yang paling ini ya, yang frekuensi kumulatifnya 65 ini, di situ ada K3-nya. Nah, ini artinya di dalam kelas 20 sampai dengan 24 itu ada data ke 46, 47, 48, 49 sampai 65. Tuh. Jadi makna dari frekuensi kumulatif seperti itu. Nah, setelah kita ketahui seperti ini, kita tinggal menentukan tepi bawahnya. Tepi bawah dan juga ini ya, panjang kelas ya. Cara menentukan panjang kelasnya sama. Tepi bawahnya itu untuk yang kelas K1 dan K2 itu 14,5. Tidak masalah, kelas kuartil 1 dan kuartil 2 itu sama, itu nggak masalah ya. Jadi ini 14,5. Lalu untuk tepi bawah kuartil 3-nya itu 19,5. Dengan panjang kelas 5. Dari mana? Ya ini tinggal kita hitung. Berarti 5, 6, 7, 8, 9. Ada 5. Atau kita bisa selisihkan nih 10 dengan 5, ujung bawah dari kelas ini nih berapa selisihnya, atau ujung atas daripada kelas itu selisihnya berapa, gitu teman-teman. Nah, setelah semuanya diketahui, tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi ya, tinggal dimasukkan saja. Nah, ini karena kita K1 atau kuartil pertama, jadi I yang ada di sini diganti dengan 1.
Sehingga di sini menjadi N per 4. Nah, selanjutnya tinggal diisi atau diganti TB dengan yang tadi 14,5 tepi bawahnya. Lalu P-nya sama dengan 5, N-nya 80, F besarnya itu yang ini teman-teman, F besarnya. Frekuensi kumulatif yang ini. Itu. Lalu F kecilnya itu yang ini, yang 30 ini. Gitu. Nah, lalu ini kita bisa bagi 80 dibagi 4, itu tinggal 20. Ya. Lalu ini penyebutnya menjadi 6 ini karena di sini ada 5, ini tandanya kali. Di sini ada 30. Ini sebenarnya boleh dicoret. Alias boleh dibagi dengan angka yang sama. Yaitu sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 30 dibagi 5, hasilnya 6. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini yang pecahan ini kita selesaikan dulu ya. Jadinya 20 kurang 15 kita dapat 5. Kemudian dibagi 6. Nah, ternyata setelah dihitung, dioperasikan hasilnya 15,333333. Gitu. Untuk K1 nilainya kita simpan dulu, yaitu 15,333333. Oke. Sekarang yang K2. Karena I-nya 2, sini kan semula KI ya. Karena I-nya itu 2, maka yang di sini juga diganti 2. Sehingga hasilnya seperti ini rumusannya. Lalu dimasukkan nilai-nilainya. 14,5 ditambah 5 dikali kurung buka 2 kali 80 per 4 dikurangi 15 dibagi 30 kurung tutup. Nah, kalau lihat di sini ini kita bisa coret atau kita bagi dengan angka yang sama, yaitu sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2 dapat 1, ini dibagi 2 dapat 2. Jadinya ini 80 per 2. Yang ini pun begitu, sama-sama dibagi 5. Ini 5 dibagi 5, 1, 30 bagi 5, dapatnya 6. Nah, di sini 80 bagi 2, 40. Ini pecahannya kita selesaikan dulu, maka didapatkan 25 dibagi 6. Nah, lalu setelah diselesaikan semuanya, dioperasikan semuanya, hasilnya 18,666666 atau 18,67 ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya K3-nya. Sama ya, seperti tadi I-nya. Kalau K3 berarti I yang tadi semula ada di sini, ini diganti 3. Nah, lalu berjalan aja. Tinggal dimasukkan. TB-nya manut seperti yang tadi ya, bukan berapa, bukan 14,5 tetapi 19,5 ditambah 5 dikali kurung buka, nih ini tetap seperti ini, min 45 per 20. Nah, ini kita kerjakan dulu yang pecahan di sini. Ini bisa kita coret atau sama-sama dibagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi 4. 4 bagi 4, 1, boleh tidak kita tulis. Lalu 80 dibagi 4, kita dapat 20. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kita kali hasilnya 60, dikurangi 45 dari sini. Nah, ini kok penyebutnya berubah menjadi 4 sebagai akibat dari ini. Ini sebenarnya bisa kita coret juga, sama-sama dibagi 5. Hasilnya 5 bagi 5, 1. Tidak usah kita tulis. 20 dibagi 5, dapatnya 4. Nah, ini kita urutkan saja. Nah, kemudian kita dapat 15 per 4. Lalu ini kita bagi, hasilnya 3,75. Dan ini dijumlahkan. Ternyata mendapatkan 23,75.
Nah, dengan demikian kuartil pertamanya itu 15,33, kuartil 2-nya itu 18,67, dan kuartil ketiganya 23,25. Gitu, teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk yang desil. Desil data kelompok ya. Cara penentuannya sama dengan cara penentuan kuartil data kelompok. Di sini yang menjadi pembeda adalah I-nya. I-nya kalau di kuartil tadi boleh diisi angka 1 sampai 3. Nah, untuk desil boleh diisi angka 1 sampai 9 tergantung kebutuhan. Nah, sama ya ini. Langkah-langkahnya sama. Nah, langsung aja. Ini rumusnya kelihatan mirip ya. Ya, memang mirip. Yang menjadi beda itu di sini. Pembagi di sini. Tadi kalau yang kuartil itu pembaginya di sini 4. Kalau desil, pembagi yang di sini itu 10. Seperti dari kata-katanya ya, atau makna katanya desil itu kan diambil dari kata desimal. Desimal itu 10 ya. Nah, seperti itu. Untuk simbol-simbolnya sama maknanya. Hanya bedanya nanti TB-nya ini yang diambil adalah tepi bawah kelas desil I. Nah, kayak gitu, teman-teman. Oke, saya minum dulu ya. Ya, lanjut. Contoh, kita pakai data yang sama. Nah, pertanyaannya kita diminta untuk menentukan desil 1 dan desil 6-nya. Nah, kita mengikuti petunjuk yang tadi yang sudah dijelaskan. Pertama, kita menentukan letak daripada desil 1 dan desil 6. Nah, rumusnya sama kayak tadi. Jadi letak D1 itu data ke 1 dikali nih 80 tambah 1 per 10. Nah, didapatkan data ke 81 dibagi 10. Atau data ke 8,1. Nah, demikian juga yang letak data ke 6. Nah, ini untuk proses yang menentukan letak data ke 6 itu terserah ke teman-teman sekalian ya. Boleh ini 6 dan 10 ini sama-sama dibagi 2. Boleh. Atau ini di langkahnya seperti yang saya tulis di sini. Itu juga boleh. Terserah teman-teman lebih enak yang mana. Kalau saya lebih ke yang ini. Mengapa? Karena sebenarnya pembagian 10 itu hanya menggeser koma nanti. Jadi seakan-akan di angka 486 ini ada koma 0,00000. Nah, kalau dibagi 10 berarti komanya bergeser ke sebelum angka 6. Jadinya 48,6. Itu. Nah, ini sebetulnya hanya keterampilan berhitung sih. Asalkan kaidah-kaidahnya tidak boleh ditabrak. Nah, biasanya teman-teman itu kalau udah, wah ini pembaginya 10, ini ada 80, terus ini dicoret. Oh, itu tidak dibenarkan ya. Jadi kalau ada kasus yang seperti ini penjumlahannya harus diselesaikan dulu. Gitu. Nah, caranya untuk frekuensi kumulatif sama. Hanya nanti yang menjadi beda adalah letak atau kelasnya ya, kelas desilnya itu nanti berbeda. Nah, ini desil satunya ternyata di sini. Di kelas ini bisa dibilang kelas kedua. Lalu desil 6-nya ada di kelas keempat di sini. Kelas desilnya ini. Berarti desil pertama itu punya tepi bawah 9,5. Lalu desil ke-6-nya itu 19,5. Begitu.
kita setelah mengetahui semuanya, kita masukkan ke rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini. Nah ya sudah, ini tinggal dimasukkan saja. Nah, jadi D1 sama dengan T, B ditambah P dikali kurung buka 1/10 dikali N min F besar dibagi F kurung tutup. Nah, tinggal dimasukkan. Teman-teman sekalian, yang seperti ini boleh untuk dicoret. Nah, yang ini tandanya ini harus kali. Atau 80 ini menggantikan angka 1 di sini. Nah, ini baru nolnya boleh dicoret. Nah, F ini boleh juga dicoret dengan angka 5. Sama-sama dibagi 5. Hasilnya ditulis 2 di sini. Nah, lalu dari perkalian ini didapatkan hasil 8. Yang kemudian dikurangi 5, hasilnya 3. Nah, ternyata 3/2 ya, bukan 2/3 ya. Itu hasilnya 1,5 dan dijumlahkan dengan 9,5. Jadi nilai daripada desil 1 dari data itu adalah 11. Itu desil satunya. Nah, selanjutnya desil 6. Ya, kita tinggal mengganti I yang di sini dengan 6. Ya. Lalu TB-nya pakai yang tadi ya. TB dari kelas desil 6 yaitu 19,5. Ditambah P-nya 5 dikali kurung buka 6/10 dikali 80 dikurangi 5/10. Apakah benar per 10? Oh, ternyata 20. Ya, ini saya ada yang salah ya ini ya. Ini 20 sebenarnya. Yang ini 20. Nah, kalau ini 20 berarti ini bukan 2 tetapi 4. Jadinya 48 dikurangi 5. 48 dikurangi 5 itu hasilnya 43 dibagi 4. Nah, 43 dibagi 4 itu ada berapa berarti? 1 berapa? 1 0 6. Iya. 1 0,6. 10,6 ya. 10,6. Nah, di sini 10,6 itu, nah 10,6 kalau dijumlahkan dengan 19,5 berarti 29. 10,6 ya. Berarti 31,1. Ya, ini keliru ini. Nah, sekalian teman-teman, bagaimana cara kita memeriksanya? Ini hitungan saya sudah benar atau belum. Jadi hasil akhir ini, angka di sini itu kita cocokkan ke kelasnya. Oh, ternyata rentang datanya antara 20 sampai 24. Sedangkan hasil yang saya hitung ini 41. Lah, ini jelas salah ini. Ya, mohon maaf ya, ini karena sedikit terburu-buru membuatnya, baru ketahuan sewaktu merekam video ini. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kita tahu bagaimana cara mengetahui ini salah atau benar, kemudian ngeceknya gimana, dan kelirunya di mana. Seperti itu. Sebentar ya. Oh, ternyata tidak ada. Saya kira ada ininya apa? Semacam kita bisa coret-coret di sini, ternyata tidak ada. Nah, jadi nilai D1-nya sudah benar. Karena D1-nya 11, ya kan? D1-nya 11, kita periksa di sini. Oh, masih ada dalam rentang 10 sampai dengan 14. Nah, 11 kan antara 10 sampai 14. Berarti benar yang D1-nya.
Lalu D6-nya, sayangnya yang D6-nya ini keliru. Nah, ini bisa kamu coba sendiri di rumah, kamu betulkan. Nah, nanti bisa kamu jawab ya di kolom komentar itu. Oke. Nah, sekarang kita membahas mengenai hubungan antara kuartil, desil, dengan median. Nah, sebenarnya hubungannya itu begini. Bukan baik-baik saja ya. Jadi hubungannya ya memang baik-baik saja karena mereka bertiga tidak pernah bertengkar ya. Jadi sebenarnya pada kuartil atau desil keberapa sih nilainya itu sama dengan median? Pertanyaannya itu yang mendasar itu di situ. Nah, lalu kuartil dan desil keberapa juga yang membagi sebuah data atau kumpulan data itu menjadi dua bagian sama besar. Nah, hal ini bisa diperiksa dari letak data suatu kuartil maupun desil. Kemudian kita perlu menggunakan rumus ini juga sebagai patokannya. Nah, kita mengenal sudah ada 3 ya. Di sini ada rumus yang letak data untuk median. Ini seperti ini. Ini data ke ya seperti ini. Lalu letak K1 itu yang rumusnya seperti ini. Letak DI atau ya DI-nya itu seperti ini. Nah, intinya bagaimana caranya ini diotak-atik sehingga jadi seperti ini. Nah, sayangnya kita nggak bisa mengubah secara langsung ini angka 4 dan angka 10 di sini. Itu tidak bisa. Yang bisa kita otak-atik atau kita ubah itu hanya I yang ada di sini. Kira-kira angka berapa? Nah, ternyata untuk K itu angka 2. I-nya kalau diganti angka 2 hasilnya itu sama dengan yang di sini. Itu. Jadi K2 itu sebenarnya adalah median. Bagaimana dengan desil? Kalau desil ternyata desil kelima yang nilainya sama dengan median. Nah, gitu teman-teman. Gimana? Sudah tercerahkan kan? Oke. Oke guys, itu tadi penjelasan mengenai ukuran letak data untuk data kelompok. Nah, sekiranya kamu ada pertanyaan, silahkan kamu tulis pertanyaanmu di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel SMK Ignatius Semarang ini. Dan terima kasih. Bye-bye.